pertanyaan yang banyak banget muncul itu. Boleh nggak sih Bu, skripsi itu pakai ChatGPT atau AI buat ngerjain skripsi? Mau tahu jawabannya? Nyalain otak, siapin kopi, ini dia Tips Talk, podcastnya anak IT. Halo semua, kembali lagi sama aku Elsa. Yang hari ini nih kita bakal bahas topik yang paling panas dan paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa semester akhir, yaitu gimana sih caranya biar proses bimbingan lancar dan skripsi cepat di ACC nih teman-teman. Kita udah kedatangan tamu spesial. Sosoknya udah nggak asing lagi di kalangan mahasiswa, terutama yang berjibaku sama skripsi. Beliau ini dikenal banget nih sebagai dosen yang selalu punya pendekatan yang membumi dan solutif buat mahasiswanya. Langsung aja kita sambut Ibu Intan. Halo Bu Intan, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat terus nih. Nah, kita senang banget nih hari ini udah kedatangan sosok yang inspiratif, yang udah jadi andalan banyak mahasiswa, apalagi kalau udah masuk fase-fase skripsian nih Bu. Masya Allah. Nah, apalagi kalau bukan Bu Intan nih pastinya. Terima kasih banyak ya Bu, udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita di sini. Iya, sama-sama dengan senang hati. Nah, topik kita hari ini nih pasti relate banget nih Bu buat para pejuang skripsi yang bakal kita kupas tuntas nih, mulai dari judulnya, cara menyusun skripsi yang efektif biar gak cuma selesai tapi juga memuaskan hasilnya. Nah, langsung aja nih kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita dari mahasiswa nih Bu. Dan para teman-teman kita mahasiswa juga pada antusias banget nih Bu buat bertanya-tanya tentang topik skripsi ini. Nah, pertanyaan pertama itu, kayak mahasiswa tuh yang sering bingung banget waktu disuruh nyari judul skripsi. Sebenarnya ada nggak sih Bu tips dan trik untuk memilih judul dan menyusun skripsi yang efektif nih? Oke, kita dari judul dulu ya, karena segala sesuatunya pasti kita mikirkan dari judul baru nanti ke konten. Nah, kalau dari judul, Bu Ita ini ada kasih tips ya. Judul itu bisa kita cari dari masalah sekitar, yang pertama. Terus yang kedua dari proyek-proyek kalian sebelumnya, itu bisa dikembangin dari skripsi. Kalian kan udah banyak proyek tuh, dari yang mobile, web, terus nanti ada sistem cerdas, ada IoT, nah itu bisa dikembangkan dari situ. Terus yang ketiga, yang paling enak itu ngembangin dari penelitian sebelumnya. Jadi baca-baca dari skripsi yang udah ada. Nah itu, nanti dari situ kalian kembangin sendiri. Nah kalaupun kita mencari masalah, karena memang skripsi itu kan nggak semuanya, nggak melulu kita ada masalah ya. Kadang justru kita yang membuat masalah itu sendiri. Nah ketika kita harus mentok nih, harus mencari masalah dan membuat masalah itu sendiri, kita harus sinkronkan dengan literatur. Jadi nggak boleh penelitian itu subjektif. Jadi kayak menurut kita, menurut aku nih harus begini-begini tuh nggak boleh. Jadi tetap walaupun masalahnya itu kita buat-buat, tapi alasannya tidak boleh kita buat-buat. Jadi harus tetap disambungkan sama jurnal, buku, penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi memang kayak banyak anak-anak yang bingung cara pilih judulnya gimana. Nanti itu juga akan kita bimbing waktu kalian kuliah mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Gitu. Itu pertanyaannya pembuka tapi udah berat ya. Oke. Karena emang banyak banget nih yang pasti struggle-nya tuh di awal kan, baru milih judul. Banyak banget pasti struggle di situ. Berarti kuncinya kita harus banyak baca ya Bu? Betul, harus baca itu harus banget. Karena dari membaca itu kita nanti belajar untuk critical thinking. Kalau misalnya kita membaca, kalau kita misalnya nggak baca nih cuma kopas aja, terus nggak kita baca, nggak kita pahami, itu nggak melatih otak kita untuk bekerja. Gitu. Jadi kalau kita baca nanti hasilnya pasti maksimal. Jelas. Apalagi kalau kita nggak cuma baca ya, karena tahu kan kalau misalnya Indonesia itu minim literasi. Iya. Nah, literasi itu berbeda dengan membaca. Kalau membaca aja
bagaimana itu digunakan, diimplementasikan, itu kan nggak banyak yang bisa. Nah itu kuncinya. Berbeda dengan membaca saja dengan komprehensif, jadi memahami, membaca dan memahami. Nah, ngomong-ngomong tentang memahami, pernah nggak sih Bu, ada momen di mana mahasiswa yang dengan bimbingan nih, tapi ternyata dia sendiri juga nggak ngerti itu skripsinya dia itu bahas apa gitu, ada nggak sih Bu? Jelas ada, apalagi di awal-awal bimbingan kayak proses proposal itu banyak banget yang datang itu membawa masalah tapi tidak membaca dulu gitu. Nah itu banyak banget. Tapi saya selalu bilang ini, masalah itu boleh kamu sampaikan ke saya, tetapi paling tidak kamu sudah membaca referensi. Referensinya dari mana? Ya dari jurnal, dari penelitian-penelitian yang mungkin mirip dengan topik yang kita ambil itu dibaca dulu. Nanti kalau misalnya bingung, Bu itu harus bagaimana, baru dosen pembimbing akan mengarahkan gitu. Nah, kalau menurut Bu Intan sendiri, idealnya itu proses bimbingan itu seperti apa sih Bu? Lebih baik banyak diskusi, atau eksplorasi, atau revisi yang bolak-balik itu gimana? Nah itu sebenarnya yang tadi Elsa sebutkan itu semuanya bagian dari proses bimbingan. Jadi idealnya ya memang kita harus datang ke dosen pembimbing itu membawa bekal. Bekalnya itu apa? Kita sudah membaca, kita sudah ada progres. Walaupun progresnya itu hanya 10% nambahnya, tapi sekecil apapun progres itu tetaplah progres. Jadi kalau saya sekecil apapun progres kamu itu tetap harus dilaporkan. Karena apa? Jadi biar tahu step selanjutnya ini kita harus ngapain sih Pak, Bu gitu. Jadi meminimalisir kita itu buat stuck gitu. Itu sih. Jadi paling nggak punya bekal dulu. Kalaupun memang setelah membaca terus bingung, ya dilaporkan aja gitu. Jadi kalau ada masalah apa dilaporkan aja gitu ya Bu, yang Iya, ada progresnya gitu. Betul. Jadi saya tuh menekankan ke mahasiswa saya sekecil apapun progres itu harus dilaporkan biar mahasiswa saya nggak hilang gitu. Jadi ada yang sampai belasan kali bimbingan walaupun belum di ACC, tapi saya menghargai progresnya dia. Jadi setiap progres kecil pun saya tetap tanda tangan. Kayak misalnya nih di latar belakang saya suruh nambahin 3 literatur, tapi ternyata dia masih 1. Itu nggak apa-apa. Mungkin saya baru ngertinya 1, selebihnya tuh saya masih bingung bagaimana sih Bu misalnya cara mencari literatur yang begini. Nah itu nanti akan diarahkan sama dosen pembimbingnya. Jadi saya paling suka walaupun progresnya sedikit, tidak terlalu signifikan, tapi dia masih mau melaporkan, itu udah bagus. Jadi saya nggak pernah judge, kamu ini progresnya lambat, gini. Enggak, nanti malah anaknya takut buat bimbingan gitu. Jadi sekecil apapun progresnya tetap laporkan supaya nggak hilang anaknya ya. Karena memang berbeda dengan generasinya Bu Intan dulu gitu. Harus nge-treatnya berbeda. Nah, kalau misalnya pasti banyak banget yang skripsi udah di ACC nih Bu. Kalau ada top 3 alasan kenapa sih alasan gagal ACC yang paling aneh Bu? Oke, saya udah nyiapin jawaban nih. 3 alasan paling sering ditolak. Yang pertama karena FOMO. FOMO misalnya nih, teman-teman sekelasnya pada suka UI UX, karena mungkin susah codingnya, semuanya tentang UI UX, metodenya sama. Terus yang kedua urgensinya nggak kuat, jadi masalahnya itu kelihatan banget kalau dibuat-buat, terus nggak muncul urgensi itu apa sih? Urgensi itu kegawat daruratan. Kalau misalnya kita luka nih ke rumah sakit, ternyata kita cuma batuk pilek ke IGD, pasti nggak masuk kan BPJS kita karena nggak masuk penyakit yang gawat darurat. Nah, urgensi itu di penelitian juga kayak gitu. Sepenting apa sih masalah yang ada itu sampai harus kita buatkan penelitian, sampai harus diteliti gitu. Nah, itu juga sering saya tolak. Terus yang ketiga, judulnya gagal di ACC karena tidak relevan dengan profil lulusan. Misalnya
kita profil lulusannya apa aja? Software engineer, terus data scientist, terus jadi apa lagi? Technopreneur. Nah, misalnya dari ketiga itu ternyata judulnya yang diajukan itu nggak mencerminkan 3 profil lulusan tadi, itu auto ditolak. Nah, karena apa? Kok Bu Intan bisa tahu? Karena Bu Intan koor TA, jadi semua judul itu Bu Intan review dulu sebelum diterima. Gitu, baru nanti diplotkan ke pembimbing sesuai dengan ekspertisnya pembimbingnya masing-masing. Gitu. Jadi gitu ya Bu, tahap-tahapan. Iya, prosesnya itu memang cukup panjang, tapi tidak akan terasa ketika nanti menjalaninya sekalian di kelas teknik penulisan ilmiah, karena itu akan digabungkan. Jadi misalnya nih, dari tahapan pemilihan judul itu langsung ada tugasnya, cara membuat kerangka penelitian, cara membangun rumusan masalah, itu nanti semuanya akan diajarkan. Kemudian nanti outputnya dari teknik penulisan ilmiah itu adalah proposal itu sendiri. Jadi kita bikin seperti itu supaya timeline-nya tuh pas. Karena di angkatan sebelumnya, yang angkatan pertama, kita tidak melakukan itu, sehingga ketika mereka sempro, itu banyak yang ternyata nggak paham sama apa yang mau mereka lakukan di penelitiannya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi sama mahasiswa saat bimbingan skripsi, dan gimana sih cara menghadapinya nih? Oke, tantangan terbesarnya pertama adalah males ya. Males. Ya, kalau udah males itu ya cari motivasi. Motivasinya misalnya saya pengen lulus cepat biar dapat kerja yang bagus, dapat penghasilan sebagian orang tua, gitu ya, biar nggak jadi beban orang tua lagi misalnya gitu. Nah, cari motivasinya. Atau udah punya partner nih, partnernya diajak kerja bareng ya, diajak kerjain skripsinya bareng gitu, biar lulusnya bareng-bareng, nanti goalsnya apa setelah itu. Nah itu kalau misalnya udah di kosan sendirian, nggak ada temennya, terus lagi stuck, nggak mau bimbingan, itu udah sampai dicariin sama dosennya itu nanti akhirnya. Jadi dosennya yang akan turun ke lapangan. Iya, jadi yang pertama itu harus cari motivasinya dulu. Apa tujuanmu untuk kuliah ini? Goalsnya apa setelah ini? Itu. Jadi ingat ketujuan awal. Kuliah buat apa? Goalsnya setelah kuliah ini apa? Gitu. Jadi males sometimes itu males nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan berlarut-larut jadinya menunda-nunda pekerjaan yang lain. Jadinya teman-temannya sudah sidang semua, dia ketinggalan sendiri. Yang nggak dipengenkan kan seperti itu. Jangan sampai lah dosen yang menghubungi. Kalau udah dosen yang menghubungi itu berarti sudah akut ya. Ya gitu. Jadi malas itu jadi alasan terberat dan juga cobaan paling besar di tahap skripsi ini ya. Betul, betul. Terus pertanyaan yang banyak banget muncul itu, boleh nggak sih Bu skripsi itu pakai ChatGPT atau AI buat ngerjain skripsi? Mau tahu jawabannya? Jawabannya boleh banget ya, karena kalian itu hidup di zaman sekarang. Kalau di zamannya Bu Intan itu beda. Zamannya Bu Intan kita nggak bisa skripsian kalau nggak baca buku, nggak baca jurnal. Kalau sekarang kalian parafrase aja udah banyak tools AI-nya. Kalau mau cari jurnal, mau meringkas juga udah ada pakai AI. Ya AI itu sah-sah aja dipakai untuk brainstorming, bukan untuk mengerjakan skripsi kalian. Jadi AI itu sebagai alat bantu aja untuk kita gimana harus tahapannya di skripsi itu ngapain aja sih, kita harus membahas apa sih, bagaimana membuat kerangka penelitian yang baik, apa aja yang harus dibahas di latar belakang misalnya gitu. Nah itu boleh dipakai, bahkan Bu Intan aja kalau misalnya bikin presentasi, kebetulan ngajar di tempat lain, itu butuh AI untuk brainstorming, jadi apa saja topik yang harus saya bahas gitu. Nah AI yang zaman sekarang itu memang sebenarnya banyak plusnya, minusnya juga ada. Jadi jangan sampai otak kita itu jadi lemah karena AI. Kenapa gitu? Kalian pernah dengar ini nggak sih?
istilah brain rot. Jadi otak kita lemah karena kita nggak pernah pakai buat kerja. Kita kebiasaan semuanya prosesnya tuh instan, pakai AI semua, tanya ChatGPT semua. Biar nggak otak kita busuk gimana Bu Intan. Jadi kita apa yang kita cari di AI itu kita confirm lagi ke sumber lain. Kita pahami dulu apa yang ada di sana, jangan semuanya juga kita telan mentah-mentah. Ya gitu ya. Jadi karena kita yang sudah terjun di akademisi ya, kalian sebagai mahasiswa itu juga pintar-pintarlah memilah apa yang ada di platform kalian. Jadi jangan sampai kemakan hoax, jangan sampai kita tinggal kopas-kopas aja tapi nggak paham apa yang kita kopas. Nah itu bisa bikin otak kita membusuk, kayak melemahkan otak kita gitu. Nah berarti kalau udah dengan adanya AI harusnya proses bikin skripsi ini semakin mudah gitu ya? Harusnya gitu, harusnya bahkan bisa lebih cepat daripada zaman saya dulu harus ke perpus. Bahkan saya harus ngekem di perpus buat cari-cari buku referensi, harus cari jurnal. Kalau nggak ada jurnalnya berbayar itu saya harus tanya ke anak kampus lain yang kampusnya udah langganan dan lain-lain. Itu struggle banget sih kalau zaman saya dulu. Padahal zaman saya dan kalian juga ya nggak gitu jauh ya. Gitu. Nah selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan buat yang masih belajar ngoding dan belum terlalu expert, gimana caranya milih topik skripsi yang realistis nih Bu? Oke, jadi yang belum bisa coding atau masih bisa codingnya dikit-dikit, tenang aja karena ada mata kuliah namanya sistem cerdas. Sistem cerdas itu nggak terlalu banyak coding, tapi banyak hitung. Ya, jadi tips yang pertama saya kasih itu dari mata kuliah yang paling kalian senangi dulu. Cari mata kuliah teknisnya aja ya, bukan yang teori. Jadi memang dari workshop itu yang kalian paling senangi yang mana, itu yang kalian angkat jadi skripsi. Supaya apa sih kalau yang dari kita senangi itu harapannya skripsinya nanti biar cepat kelar, nggak mandek-mandek gitu. Gitu sih. Jadi pilih dari mata kuliah atau workshop yang kalian suka dulu. Berarti semua berawal yang disukai dulu ya Bu? Iya, biar lancar. Kalau udah misalnya saya lebih suka sama workshop ini, itu berarti bakal lebih mudah Bu? Iya, mudah enggaknya itu tergantung effortnya kita masing-masing. Cuma setidaknya kalau dari yang kita suka, paling enggak kita nggak terlalu merasa terbebani dan tidak mulai dari nol. Gitu. Jadi gitu buat teman-teman yang masih belum expert dalam hal coding bisa ikutin tips dari Bu Intan nih. Lanjut nih Bu, kalau mahasiswa masih stuck atau bingung harus mulai dari mana, apa sebaiknya yang dilakukan itu apa? Kalau stuck ya dari mana dulu nih? Kalau mulai dari judul nggak boleh stuck ya, karena kita dikejar deadline nih. Jadi setiap kayak dari mulai awal pembentukan judul sampai ke sempro itu udah ada timelinenya yang saya kasih. Jadi kalau judul kalian bisa cari kayak tadi, bisa lewat masalah yang ada di sekitar kalian, lewat skripsi, judul skripsi yang udah ada. Nah terus kalau di waktu penulisan stucknya di mana, nanti diceritakan ke dosennya gitu. Jadi kalau misalnya masih stuck juga, tadi pakai ChatGPT atau AI tools lainnya yang membantu untuk brainstorming gitu. Jadi kalau misalnya stuck langsung hubungi dosen itu bisa Bu? Boleh, tapi ketemu langsung lebih prefer daripada hubungi lewat chat Telegram. Jadi biar lebih kerasa feel bimbingannya ya. Betul, karena kadang tuh yang lewat teks sama ngomong langsung tuh beda feel-nya. Dikira nanti Bu Intan marah-marah lewat chat Telegram, padahal Bu Intan ngomongnya santai ya. Cuma bacanya aja kalian yang nggak nyantai ternyata gitu. Udah gitu kadang lewat chat itu kan, kadang kalau misalnya kalian nggak paham nih, sungkan mau tanya lagi gitu. Iya. Kalau ngomong langsung kan gimana? Maksudnya gimana ya Bu? Mohon maaf saya belum paham. Nah, itu kan dijelaskan. Berarti lebih enak ketemu langsung. Iya, cari aja dosennya. Kan sudah ada bantuan tuh kehadiran dosen ada nggak di kampus. Kalau dia langsung pepet dosen.
Jangan takut ketemu dosen. Pepet langsung dosennya. Malah dosennya nanti dulu. Ya, bercanda. Tapi dari tadi kita bahas gitu, pasti ada teman-teman yang penasaran juga nih, gimana sih perbedaan skripsi zaman dulu sama skripsi yang zaman sekarang? Ini nggak zaman-zaman dulu juga ya. Zamannya Wintan itu masuk kuliah S1 2013, lulus di 2017. Nah di zaman itu 2013 itu belum ada kayak sekarang, kayak ojol itu belum ada, terus ChatGPT belum ada. Jadi semuanya harus kita lakukan dengan membaca buku. Kebanyakan dulu saya memang bacanya buku cetak. Jadi kalaupun kita cari literatur itu kita harus ke perpus dulu, harus ke perpus, cari jurnal itu harus di print, terus apa lagi ya? Itu sih perbedaannya. Kalau zaman sekarang kan udah ada AI yang paling memudahkan, makanya harapannya tuh zaman sekarang harusnya skripsinya tuh lebih variatif, lebih cepat kelarnya dibandingkan zaman dulu. Karena zaman dulu itu memang struggle-nya tuh kerasa banget. Kalau misalnya literaturnya kita nggak dapat bukunya itu udah bingung banget gitu. Karena dulu itu buku tuh harus kita beli, kalau enggak beli buku loakan, buku-buku yang jadul itu yang di pasar loak buku. Saya dulu di Malang, jadi ada di Malang itu pasar buku bekas, namanya di Jalan Bilis itu. Jadi kita cari di situ, Pak buku ini judulnya, penerbitnya ini, penulisnya ini, kita harus tahu. Nah, jadi kita googling dulu, terus cari di pasar ada enggaknya. Jadi dulu itu kayak gitu sistemnya. Kalau di perpus itu kan kita rebutan ya, stoknya nggak selalu banyak, jadi kita harus rebutan buku itu. Apalagi buku metode penelitian, buku-buku yang memang banyak orang pakai gitu. Oke, jadi itu perbedaan paling signifikan yang saya rasakan sekarang. Jadi memang kalau sekarang itu semuanya tuh serba AI, serba mudah. Bahkan dulu saya mau ke kampus itu aja harus naik kendaraan umum dulu atau jalan kaki. Nggak ada tuh dulu naik motor. Kalau sekarang udah nggak punya motor gampang, udah ada ojol pakai HP gitu. Terus zaman dulu ya, di zaman saya itu dosen yang super sibuk. Nah kalau sekarang kan alhamdulillahnya kalian banyak dosen yang stay di sini, jadi gampang dicari. Kalau saya itu dulu dapat dosen yang super sibuk, jadi dan dosennya itu dosen populer, jadi bimbingannya itu super banyak. Jadi saya pernah bimbingan itu nunggu di kampus itu dari jam 6.15, karena dosen itu jam 7 itu udah masuk kelas buat ngajar. Jadi saya harus nyegat dosennya, ditaruhin tiap hari sampai dosennya itu sendiri pun kayak akhirnya tiap lihat saya itu kadang pernah putar balik. Saking rajinnya dulu tuh. Jadi misalnya nih hari ini karena saya nggak pengen mumpung masih ingat, jadi hari itu saya bimbingan langsung saya kerjain revisiannya, besok bimbingan lagi. Soalnya saya prinsipnya gini, setelah lupa nanti daripada besok lagi nanti saya lupa apa yang harus direvisi gitu. Terus pernah juga di S2 itu juga saya pernah mengalami stuck ya. Di stuck, kalau saat stuck itu advice dari dosen saya itu cuma gini, sabar mbak, pelan-pelan carinya, cuma itu aja. Apalagi dulu pressure-nya kan beda ya kalau S1 sama S2. Pernah saya juga mengalami stuck sama seperti teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan skripsi. Stuck itu pasti akan kita alami, atau lagi bingung mau nulisnya dari mana. Tapi tenang aja, santai dulu, take a deep breath. Kita telusuri satu-satu dulu gitu. Jadi mulainya sedikit-sedikit. Nah itu perbedaannya sih. Jadi nikmatilah zaman saat ini, terus gunakanlah teknologi sebijak mungkin buat membantu kita. Itu sih advice saya. Keren banget nih, ternyata di zaman dulu tuh struggle-nya kerasa banget ya, sama yang Wintan terutama. Ya nggak dulu-dulu banget ya Bu? Iya, 2013 itu ya 12 tahun lalu ya. Udah lama ya. 12 tahun lalu. Kayaknya baru kemarin
mahasiswa yang dulu tuh kelihatannya tuh kayaknya ini gagal nih, tapi ternyata hasilnya tuh malah luar biasa tuh, ada Mbak? Kalau mikir skripsi mahasiswa saya gagal itu, alhamdulillahnya dari awal mereka mengajukan judul itu saya nggak pernah pesimis sama judulnya mereka. Malah yang membedakan itu adalah kayak performanya mereka, kemauannya mereka, daya juangnya mereka tuh yang berbeda-beda. Ada yang bagus judul skripsinya, ada yang rajin tiap hari bimbingan, itu selalu berprogres. Ada juga yang pertama kali bimbingan, besok-besok itu, jadi itu judulnya bagus ya, bimbingan terus habis itu hilang, itu ada. Jadi kalau berpikiran untuk gagal itu Bu Ita nggak pernah, tapi yang membedakan adalah daya juang masing-masing orang. Karena saya percaya bahwa tiap mahasiswa dengan memilih judul itu pasti dia bisa mengerjakan. Hanya saja yang membedakan adalah performanya dia mau berjuang, berprogres atau tidak. Itu sih. Jadi tetap semuanya pasti akan berhasil, cuma kita nggak tahu progresnya tiap mahasiswa itu akan seperti apa. Akan terlihat ketika nanti bimbingan. Ada mahasiswa saya itu juga dia malah insecure sama judul yang dia pilih sendiri, padahal bukan dari saya gitu. Bolak-balik ganti judul, padahal saya nggak pernah nyuruh ganti judul gitu. Nah itu juga ada yang seperti itu. Jadi memang progres tiap orang itu beda-beda, tetapi yang paling saya garis bawahi adalah setiap anak itu mau berprogres gitu. Jadi nggak ada skripsi yang jelek, nggak ada skripsi yang gagal, tapi masing-masing orang butuh ada prosesnya masing-masing. Nah, kalau Bu Ita bilang tadi itu kan banyak mahasiswa nih caranya beda-beda kan Bu ya. Betul. Terus daya juangnya juga beda-beda nih Bu. Betul. Kalau misalnya ada nggak sih Bu mahasiswa yang datang bimbingan tuh bawa kopi atau camilan buat dosen biar nilainya bisa naik dikit gitu, bisa nggak ada Bu? Nggak ada, karena saya dari awal sudah menegaskan. Jadi dari Sempro, dari angkatan pertama itu sudah saya tegaskan, Sempro bimbingan itu tidak boleh membawa barang apapun, sesajen apapun ke dosennya ya. Jadi itu termasuk gratifikasi. Jadi mau kalian bawa jajanan sak rombong buat dosennya, ya kalau memang kalian belum ACC ya belum ACC gitu ya. Jadi itu termasuk gratifikasi, jadi dilarang di kampus kecuali saat kalian nanti sudah lulus, sudah punya kerja, terus mau ngasih buah tangan ke dosennya, itu nggak apa-apa karena kita sudah tidak ada hubungan akademis. Gitu. Kenapa nggak diperbolehkan? Karena ditakutkan akan mempengaruhi objektivitas dari dosennya. Jadi dosennya nggak objektif lagi, nggak bisa menilai objektif, jadi lebih subjektif jadinya. Oh si A lebih sering ngasih Bu Intan ini jajan gitu, atau oleh-oleh kain batik tulis yang harganya jutaan gitu, satunya ngasih yang lebih murah. Nanti kan jadinya subjektif ya. Nah itu yang tidak kita inginkan. Makanya tidak pernah kita inginkan anak-anak itu untuk membawa apapun. Jadi minuman pun saat Sempro maupun sidang itu akan disediakan oleh prodi. Jadi mahasiswa yang akan ujian maupun yang Sempro itu akan mengambil konsumsi di prodi dan menyajikannya ke dosen. Jadi bukan dari pihaknya mahasiswa, tapi memang yang sudah disediakan oleh prodi. Ya, kopi, teh, jajan-jajan tidak mengaruhi saya. Berarti yang bikin pengaruh itu skripsinya ya Bu? Progresnya. Oh progresnya. Iya. Nah kalau selama waktu bimbingan ini Bu, pernah nggak sih Bu Intan mengalami yang bisa momen yang bisa dibilang horor nih Bu? Paling bikin greget itu kali ya. Paling bikin greget itu ketika itu tadi ada mahasiswa yang sibuk sendiri sama judulnya, padahal teman-teman lainnya udah sampai bab 3. Ada yang sudah daftar Sempro, tapi dia masih berkutat di judulnya. Itu yang harus ditegaskan sama saya. Jadi itu yang bikin saya horor. Kalau bagi mahasiswa yang horor mungkin saat Bu Intan ngomong deadline-nya ditagih tiap bimbingan, ditanya-tanya gitu. Karena prinsip saya ketika bimbingan itu paling tidak kamu harus menguasai apa yang kamu tulis. Jadi setiap bimbingan itu saya akan tanya, kemarin itu revisian dari Bu Intan apa gitu. Terus ini kamu buat apa? Kenapa buat ini?
Kenapa saya tanya-tanya seperti itu? Tujuannya ketika nanti sempro maupun ujian skripsi, kalian tuh tahu apa yang kalian kerjakan dan hasilnya bagaimana gitu. Kalau udah dari pas bimbingan aja masih ragu-ragu, pasti Bu Intan gak akan ACC gitu ya. Berarti ketahuan kan, oh ternyata anak ini belum terlalu paham. Nah, Bu Intan, kalau boleh kasih satu kalimat nih buat mahasiswa tingkat akhir yang paling ingin Ibu sampaikan tuh apa? Satu kalimat aja, jadi saya akan bilang skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Udah gitu aja. Singkat tapi ngena banget ya, Bu? Iya, jadi sebagus apapun judulnya, kalau nggak selesai nggak bagus jadinya. Jadi skripsi yang bagus itu yang selesai. Iya, skripsi yang baik adalah yang Selesai. Nah, nggak kerasa banget ya Bu, obrolan kita hari ini bareng Bu Intan udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dan tips praktis yang pastinya bisa jadi pegangan buat teman-teman mahasiswa khususnya lagi berjuang sama skripsi nih. Mulai dari cara cari judul yang tepat, menyusun kerangka berpikir, gimana cara berkomunikasi yang efektif sama dosen, semua kita bahas tuntas hari ini. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bu Intan atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel kita buat episode berikutnya. Saya Saat Ningrum pamit undur diri. Sampai jumpa dan semangat terus para pejuang skripsi. Nyalain otak, siapin kopi. Ini dia Tips Talk podcastnya Anak IT.